Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana teori pengolahan informasi dan aplikasinya dalam pembelajaran. Nah, sebelumnya mungkin kalian ada yang tahu apa sih teori pengolahan informasi? Apa sih ini, apa sih itu? Ya, kita di sini sama-sama belajar. Ya, teori-teori mengenai sistem pengolahan informasi. Ada yang memiliki pandangan yang berbeda hal proses-proses kognitif. Namun pada dasarnya teori-teori tersebut memiliki asumsi-asumsi yang sama. Salah satunya adalah pengolahan informasi terjadi dalam tahapan-tahapan yang memisahkan antara penerima stimulus dan pemberian sebuah respon. Dari hal tersebut dapat dianalogikan, dapat kita ketahui bahwa sebuah informasi atau bagaimana informasi tersebut dipresentasikan secara mental berbeda tergantung pada tahapannya. Asumsi lain mengenai pengolahan informasi menyatakan bahwa pengolahan informasi dapat dianalogikan dengan pengolahan komputer. Fungsi-fungsi dari sistem manusia serupa dengan sistem sebuah komputer, di mana sistem manusia menerima informasi, penyimpanannya dalam memori, dan mengambilnya lagi di saat yang diperlukan. Para peneliti juga berasumsi bahwa pengolahan informasi yang terlibat dalam semua aktivitas kognitif, yaitu melihat atau merasakan, mengulang, berpikir, memecahkan masalah, mengingat, lupa, mencitrakan, dan lainnya. Itu menurut Farham Digrori tahun 1992. Pengolahan informasi menjangkau lebih dari konsep tradisional tentang pembelajaran manusia. Komponen teori pengolahan informasi. Jadi terdapat 3 komponen utama dalam pengolahan informasi. Untuk yang pertama yaitu penyimpanan informasi adalah tempat berbeda di mana informasi dapat disimpan dalam pikiran. Yang kedua, proses kognitif adalah cara manusia mentransfer informasi, di mana antara penyimpanan memori yang berbeda. Yang ketiga, kognisi eksekutif adalah gagasan bahwa seseorang menyadari cara mereka memproses informasi. Proses pengolahan informasi bermula ketika sebuah input stimulus mengenai satu atau lebih panca indera. Panca indera yang dimaksud adalah pendengaran, penglihatan, dan peraba. Register sensorik yang sesuai yang menerima input dan penyimpanannya sebentar dalam bentuk rekaman indrawi. Dalam hal ini telah terjadi persepsi, yaitu proses pemberian makna terhadap sebuah input stimulus. Proses ini biasanya termasuk penanaman karena penanaman memerlukan waktu dan informasi hanya berdiam di register sensorik selama sepersekian detik, berarti tidak sampai 1 detik. Dalam persepsi terjadi percocokan sebuah input dengan informasi yang telah diketahui. Register sensorik mentransfer informasi ke dalam memori jangka pendek atau memori jangka pendek, biasa dikenal kalau di sini itu STM, short term memory. STM adalah sebuah memori kerja, WM atau working memory, dan berhubungan dengan kesadaran atau hal yang tertangkap oleh pikiran sadar pada saat tertentu. Miller pada tahun 1996 menyatakan bahwa penyimpan 70 atau minus 2 menit informasi sebuah unit merupakan item yang bermakna seperti sebuah huruf, kata, bagian, bilangan, atau tuturan, namun seperti contoh kata mata pelajaran. Kapasitas dan durasi WM atau working memory, di mana memori kita sedang bekerja, sangatlah terbatas sehingga untuk mendapatkan dipertahankan dalam WM maka harus sering diulang-ulang, karena tanpa pengulangan informasi tersebut tidak akan bertahan dalam memori. Ketika informasi dalam WM